warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Febrianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari unit kerja Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya akan melakukan praobservasi dengan Bapak Debi Hartanto, guru mata pelajaran kimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Debi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya, Pak ya. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya, Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan ya, Pak ya. Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Pak? Dan beberapa pertanyaan, Pak, yang akan saya sampaikan kepada Pak Debi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya baik, Bu. Di sini tujuan yang ingin saya capai dari rancangan yang saya susun pembelajarannya yaitu siswa dapat menuliskan reaksi kimia lengkap dan siswa juga dapat menjelaskan cara menyetarakan suatu reaksi kimia. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya, Pak ya, yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik, Bu. Untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua teknik yaitu di pengetahuan dan juga keterampilannya. Di ranah pengetahuannya nanti peserta didik dapat menguraikan materi sederhana yang saya tampilkan berupa video dan slide presentasi. Kemudian yang kedua di area keterampilannya nanti peserta didik dapat menuliskan langkah-langkah dalam menyetarakan reaksi kimia dari materi yang akan saya sampaikan. Itu bisa dari kartu yang bisa disusun oleh siswa. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya, Pak ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya atau strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Baik, untuk strategi yang saya gunakan ini Bu, itu pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan peserta didik. Dan untuk modelnya saya ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok serta pengisian lembar kerja peserta didik serta dan penugasannya. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Bagus sekali, Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode penugasan serta tanya jawab singkat ya, Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, baik Bu, untuk media pembelajarannya di sini saya menggunakan kartu yang sudah saya isi dengan reaksi kimia. Nanti siswa menyusun kartu-kartu tersebut
sehingga siswa nanti bisa menyetarakan reaksi kimia dari kata-kata yang disusun tersebut. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Baik, untuk harinya ini saya hari Rabu di kelas 10G. Untuk jamnya itu jam pertama. Nah, baik. Jadi nanti di hari Rabu ya Pak ya, di kelas 10G saya akan mengobservasi dan datang ke kelas ya Pak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Ya, baik Bu. Ya, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, saya mungkin mendapatkan gambaran bagaimana media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Kemudian saya juga akan mempersiapkan dari sekarang media yang akan saya gunakan maupun cara pengajarannya, begitu ya. Terus saya dapatkan hasil percakapan pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Devi atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya mengenai percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu ya Pak ya. Baik Bu Epi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya sudah kita belajar tentang pembelajaran kita sebelum belajar. Silakan yang laki-laki aja. Silakan. Video, pimpinan. Pimpinan, sebelum belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Hadir semua. Baik, kalau hadir semua, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Alhamdulillah.
dalam belajar ya. Baik, agar kita fokus untuk menerima materi, kita akan menenangkan diri dulu dengan cara mindfulness namanya. Mindfulness itu adalah cara untuk menenangkan diri agar kita fokus dalam belajar. Caranya gimana? Caranya kalian duduk santai, rileks di kursinya, bersandar, boleh tangannya di atas paha. Paha rileks, suaranya diheningkan dulu. Hentikan aktivitasnya sejenak. Relax, hentikan sejenak aktivitasnya, terus kita ambil napas yang dalam, hembuskan, terus sekarang pejamkan mata, terus bayangkan kalian mempelajari materi yang akan Pak sampaikan pada hari ini. Saya bisa mengerjakan semua tugas yang Pak berikan. Fokuskan diri kepada pembelajaran kita pada hari ini. Tarik nafas, hembuskan, fokus kepada pembelajaran, fokus dan fokus. Oke? Cukup? Cukup? Kita kembali fokus. Nah, baik. Kalau sudah fokus, kita masuk ke materi. Nah, ada apa? Kalian sudah dibagi beberapa kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Nah, silakan gabung sini satu, kurang ya. Silakan. Nah, untuk bahan bacaan kalian, silakan buka pakarnya halaman 13 dan 39 tentang lesi ini. Baik, fokus lagi ke sini pembelajaran. Jangan terlalu ribut, kita fokus ke pembelajaran. Nah, baik, ini adalah keyakinan kelas yang tak tulis. Nanti kalian kita bisa sepakati akan kita tambahkan atau kurangkan. Yang pertama ada hadir di kelas tepat waktu. Sudah kalian lakukan, jadi sudah hadir di tepat waktu. Terus yang kedua, disiplin saat belajar, artinya jangan ribut.
hentikan aktivitas lain selain belajar. Terus yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Serta membantu antar sesama teman. Jadi jika temannya ada kendala dalam proses pembelajaran nanti bisa dibantu. Terus yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, menyimak guru saat menjelaskan pembelajaran. Itu kesepakatan kelas yang akan kita lakukan. Ada tambahan? Cukup? Baik, cukup. Mudah-mudahan kalian bisa mematuhi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, kembali ke materi tentang reaksi kimia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, peserta didik dapat menuliskan reaksi kimia lengkap dan menyetarakannya, reaksi kimia tersebut. Jadi kalian bisa menuliskan reaksinya dan menyetarakannya. Artinya menyetarakannya itu menyamakan antara reaksi yang ada di reaktan atau ruas kiri dan juga reaksi yang ada pada produk atau di ruas kanan. Nanti kasih tahu yang mana reaktan, yang mana produk. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan persamaan reaksi kimia? Silakan, ada yang bisa menjawab? Kalian bisa membacanya di halaman kita sejelasan di sini. Boleh, silakan. Persamaan reaksi digunakan untuk menggambarkan reaksi kimia. Persamaan reaksi terdiri atas rumus kimia atau rumus struktur dari reaktan dan rumus kimia atau rumus struktur produk. Ya, baik. Jadi persamaan kimia itu reaksi antara reaktan atau reaksi yang ada di ruas kiri sehingga nanti akan menghasilkan produk yang ada di ruas kanan dari suatu reaksi. Nah, yang kedua, pilihan pemantiknya, reaksi kimia yang setara atau sama itu seperti apa? Ada yang bisa bantu jawab? Reaksi kimia yang setara atau sama itu seperti apa? Contohnya. Ada yang bisa bantu jawab? Reaksi kimia yang sama itu seperti apa? Ada? Ada yang mau menjawab? Baik, kalau tidak ada, di sini akan menjelaskan yang sama atau setara itu seperti ini. Reaksi kimia yang setara itu reaksi kimia yang jumlah atom-atom sebelum bereaksi sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Artinya gimana? Di sini ada kita contohnya, reaksi yang sudah setara. Ini ada N2, jumlahnya 2. Dan yang di kanan itu jumlahnya 2. Ini 2N, artinya 2 dikali N. N-nya 1, berarti 2 kali 1 itu 2. Yang ini 2 kali 1, 2. Artinya jumlah atom yang di kiri sebelum reaksi atau tanda panah ini sama dengan yang di sebelah kanan setelah tanda panah. Itu yang dinamakan setara atau sama. Paham? Paham yang lain? Sama itu artinya atom yang di kiri sebelum tanda panah ini sama yang di kanan. Atomnya sama. Kalau di kiri atom N-nya 2, di kanan juga 2. Nah, gimana kalau tidak sama? Ada caranya agar kita bisa menyamakan. Yang pertama, dengan metode secara langsung kita tebak-tebakan koefisiennya berapa, bisa 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah, cara yang kedua dengan metode aljabar. Tahu aljabar ya? Nah, itu kesamaan matematika dengan menggunakan variabel A, B, C dan seterusnya. Nah, di sini Pak ada langkah-langkahnya ya dalam menyetarakan reaksi kimia. Nah, ini contoh yang belum setara. Kenapa dikatakan belum setara? Nah, contohnya saja ini. H-nya di sini 1,
di sebelah kiri, yang sebelah kanan ada 2. Itu belum setara. Nah, langkahnya untuk menyetarakannya atau menyamakannya yang pertama yaitu menuliskan koefisien 1 pada senyawa yang kompleks. Kompleks itu artinya banyak atau rumit. Nah, contohnya ini ya, Mg dan HCl. Karena HCl itu banyak atomnya, jadi HCl ini yang dikasih tanda koefisien 1. Nah, yang lainnya disimbolkan dengan huruf. Nah, seperti ini. Nah, ya, yang Mg-nya A, yang lainnya MgCl-nya B, yang lainnya C. Nah, seperti disimbolkan seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama. Bisa? Nah, disimpulkan seperti itu. Yang kedua, baru kita hitung jumlah masing-masing atom di ruas kiri dan kanannya nanti. Nah, seperti ini. Nah, atom pada reaksi ada Mg ini, tuliskan ke tabel. Yang kedua ada H. Nah, kita tuliskan juga. Ada yang Cl. Cl ya, bukan Ci. Cl. Nah, terus kita hitung berapa jumlah masing-masing atom di ruas kiri dan ruas kanannya. Ingat, yang ruas kiri itu sebelum tanda panah, kanan setelah tanda panah. Nah, di ruas kiri itu kenapa A? Karena ada huruf A dikali dengan indeksnya 1, Mg-nya 1. Jadi 1 kali A, 1A atau A. Yang di kanan, cari yang Mg. Mana Mg ini? Mg ya. Mg-nya 1 dikali dengan B, 1B. Nah, tulis B di sini. Nah, sudah selesai yang Mg, lanjut ke yang H. Yang H itu di sini tempatnya. 1 dikali 1. Karena koefisiennya 1, ini ada angka 1 ya. Indeksnya 1, berarti tetap 1. 1 kali 1, 1. Terus yang sebelah kanan ini hanya ada C dan angka 2. 2 dikali C. Jadi dapatnya 2C. Terus yang Cl. Cl ini 1 dikali 1, 1. Terus yang di sebelah kanannya Cl-nya ada 2 dikali B, 2B. Paham? Terus lanjut kita buat persamaan. Tadi kan sudah ada A, B dan seterusnya. Nah, kita buat sama ini. Yang Mg A sama dengan B, 1 sama dengan 2C, yang C-nya 1 sama dengan 2B. Yang ini tadi lah. Jadi kita buat sama dengannya. A sama dengan B, 1 sama dengan 2C, 1 sama dengan 2B. Betul. Lanjut. Setelah dibuat persamaan matematika seperti ini, kita hitung dengan cara substitusi namanya ya. Untuk persamaan 1 itu 1 sama dengan 2C, maka C sama dengan 1/2. Jadi 1 ini kita pindahkan ke kanan menjadi bagi, dan C-nya pindah menggunakan sebelah kiri. Jadi 1 dibagi 2. Karena bilangannya berkoma, kalau 1 dibagi 2 kan 0,5 tuh. Nah, jadi kita buat bilangan pecahan seperti ini. Maka didapat nilai C-nya 1/2. Nah, kita ganti nilai C-nya 1/2 itu untuk persamaan yang kedua. Ini persamaan 1 sama dengan 2B. B sama dengan 1/2. Maka didapat nilai B-nya 1/2. Karena A sama dengan B, maka nilai A sama dengan 1/2. Nah, kalau sudah dapat tadi nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya, kita tuliskan lagi ke reaksinya. Seperti ini. Setengah, kita tuliskan simbol A, jadi setengah nilainya. Yang ini memang 1, tadi di awal 1. Yang ini B-nya nilainya setengah, yang ini C-nya setengah. Nah, itu sudah setara sebenarnya ya. Agar dia tidak pecahan, dalam bentuk pecahan, kita kalikan dengan 2. Maka dapat ini angka bilangan bulat. Seperti ini. 2 dikali 1/2 dapatnya 1 ya.
2 kali 1 dapat 2, 2 kali setengah 1, 2 kali setengah 1. Maka hasil yang setara seperti ini. 1 MW tambah 2 HCl menghasilkan 1 MWCl2 tambah 1 H2. Nah, untuk membuktikannya kita hitung kembali jumlah masing-masing atomnya. Mg di ruas kiri itu 1, di ruas kanannya 1, berarti sama. H-nya di sini 2, 1 kali 2 2, yang di sini 1 kali 2 2 sama. Terus Cl-nya di sini 1 dikali 2 2, yang di sini 2 dikali 1 2 sama. Itu yang disebut dengan setara. Paham? Baik, kalau belum kita menonton video, mungkin akan membuat kalian paham. Kalau tidak paham dengan penjelasan, ini dengan video ya. Ya memang caranya sama. Tinggal gimana caranya kita memahami. Nah, ini dengan cara langsung tadi kita dengan coba-coba. Sebenarnya yang kita mau pelajari itu yang cara jawaban. Karena yang coba-coba ini nanti ada kemungkinan besarnya salah. Nah, yang ini yang kita pelajari itu. Nah, kita simbolkan seperti ini A, B, C, D seperti tadi untuk mengutarakannya. Nah, yang ada di ruas kiri ini ya, ini suasananya seperti ini ya. Nah, 3 yang ini tadi ya. 3 dikali A, 3A batangnya, gitu ya. Nah, di ruas sini kenapa C? Karena C-nya 1 kali C, gitu. Paham? Nah, kalau yang A ini kenapa 8A? 8 dikali A, 8A. Dua D ini dimana datangnya di sini? 2 dikali D, 2D. Nah, yang ini B, kenapa 2B? Lihat yang O-nya ada 2 dikali B, 2B. Nah, yang ininya O, lihat ini ada 2 kali C, 2C. Tambah, karena ada 2 O-nya, O kali D, D. Jadi 2C plus D. Nah, jadi kita persamaan ini 3A sama dengan C, 3A sama dengan 2D, 2B sama dengan 2C plus D. Kiri. A sama dengan 1. Kenapa A sama dengan 1? Karena kita ganti triangle A-nya dengan 1 karena zat ini yang kompleks atau senyawanya banyak, sehingga kita ganti dengan 1, kita misalkan dengan 1 agar bisa menghitung persamaan yang ini. Nah, 3A sama dengan C, kita ganti A-nya dengan 1, jadi 3 kali 1 3, maka C-nya sama dengan 3. 4 nilai C-nya 3. Mana C? Di sini 3 nilai C. Nilai C ini nanti 3. Ya. Lanjut ke persamaan kedua, 8A sama dengan 2D. Tuh. Nah,
karena A-nya 1, ganti A-nya dengan 1. 8 kali 1, 8. Nah, itu 2D sama dengan 8. 4D sama dengan 8 dibagi 2. D sama dengan 4. Nah, dapat nilai D ini 4. C-nya tadi berapa? 3. Berarti tinggal satu lagi. Nilai B ini berapa? Dengan cara ini 2B sama dengan 2C tambah D. 2C ditambah D. Nah, C-nya sudah dapat tadi. C-nya 3, D-nya 4. Nanti 2 kali 3 tambah 4. Nah, 6 ditambah 4. 10, ya benar 10. 10 dibagi 2 ini. 10 dibagi 2 dapat 5. Pada nilainya 5 ini 1. Nah, angka-angka variabel ini yang akan kita cari. Itu menambahkan. Sudah paham? Lumayan. Nah, karena banyak yang lesu, mungkin kita briefing dulu ya. Mungkin ya. Nah, banyak yang matanya merah. Sakit. Hijau. Ada matanya hijau. Jadi kita break dulu. Breakingnya tepuk selamat pagi. Jika saya bilang selamat pagi, maka tepuknya 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam. Tidak usah tepuk tangan. Baik, kita coba. Kalau tidak ada kata selamat, berarti tidak usah. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Siang 2, malam. Selamat pagi. Pagi jangan tepuk. berarti belum fokus. Fokus ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Trio harus fokus. Baik. Nanti kita stretching lagi, kita coba nih. Coba yang ini. Situ. Nih. Coba yang nomor 1. Silakan masing-masing kelompok mencoba menyelesaikan persamaan dan cari koefisien ini yang setara. Silakan. Baik. Biar itu aja kita ada lembaran kerja. Biar kalian tidak menulis di kertas lagi. Oke. Kalian menyelesaikan reaksi yang ini ada. Nah, di lembar kerja yang ini akan
Udah? Dapat semua ya? Dapat semua? Nah, coba dulu yang di dalam rumah kerja. Baiklah. Kalian tinggal mengisi yang bagian titik-titiknya itu ya. Dengan cara yang kita cari tadi ya. Nah, seperti ini. Nah. Pak, yang namanya mana cara berjauh? Jadi kali-kali. Ya, dikali-kali. 1 sama dengan 2B sama dengan B sama dengan silakan kelompok ini. Tadi kan sudah benar. Ini reaksi yang ini. Yang berapa? Bawa penanya. Bawa penanya. Silakan diisi. Isi seperti tadi. Langkah-langkah yang kita biasakan itu langkah 1 ini, langkah 2-nya ini, 3-nya ini, 4-nya ini. Tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai HP. Tapi ini kita kalau dulu. Salah tidak apa-apa, yang penting berbagi menyelesaikan soal. Toilet sini ya, ya bukan yang ini lagi. Silakan dari dari dok, apa itu? Halo. Salah satu aja yang sudah, besok. Ini nomor depannya depan. Ini contoh di bawah. Masih banyak.
Nah, ada nggak sini? Mama kucuk. Aku mencari dengan Ini kami tulis sama aja. ini. Ada hal ini Pak. Jadi saat kita foto dicatat. Catat. Akan hilang. Dilangkah ke ada ini ya kan? yang mau ini lagi ya? 2 menit. Nah, lagi ya. Iya, Pak, ada kocok momen tidak paham aku Cukup punya habis ya. Pak, ini ya, udah nontonin mana ya? Nonton kali mau jadi ini dua Pak, kami Nah, ini. Kamera.
Nggak boleh kami ini. Isikan aja ini kalau kita pengen lah, isikan. Kita bikin lagi isi aja. Jalan-jalan duduk. Dah, nih kalau mulai dulu nih sini. Maju semua. Motivasi satu jawaban dua. Pak, Pak, Ya, ini nomor 6 kita bilang ini loh. tidak usah, tidak usah. Ini nanti pijakan orang. Nah, langsung kumpulkan aja. Tapi kan jualan ada yo. Tadi kan nah nih sudah di sini, tinggal nyalin aja. Nah, kumpulkan aja langsung sini. Nah, langsung aja. Ya. Ada sih malah. Tiga ulin lagi ya. Kalau tidak masih bisa lanjut. Baik, anak-anak duduk kembali, kita lakukan refleksi dari pembelajaran kita lakukan. Jadi tadi sudah mencoba semua dengan
reaksi yang berbeda dengan yang kita contohkan. Ada satu atau dua kelompok yang sudah bisa langkah yang pertama, ada yang sudah langkah kedua, ada yang sudah ke langkah yang ketiga. Ada yang belum sama sekali bisa menyelesaikan langkah yang pertama. Jadi sebagai bahan evaluasi kita banyak-banyak berlatih untuk menghitung dan memahami soal yang ada. Baik, kita buat kesimpulan dulu dari pembelajaran kita. Jadi, apa pelajaran yang kalian dapat saat pada hari ini? Apa kira-kira yang dapat? Bisa memahami sama reaksi kimia. Apalagi nah, sekarang perasaannya gimana? Perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ada yang pusing, ada yang sakit kepala, ada yang senang. Aku senang Pak. Senang terus ya. Untuk lebih mendalami dalam menyelesaikan kesamaan reaksi kimia tadi agar kalian bisa nanti kalian coba kerjakan di rumah reaksi yang ada di buku kalian. Jadi halaman 40 nomor 2 dan kerjakan di rumah. Cari nilai A, B, C-nya dari reaksi tersebut. Kalau ada lagi pertanyaan, Pak Yuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas observasi bersama saya Edi Pemberyanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Suma, Provinsi Bengkulu. Saya ditemani oleh Bapak Debi Artanto sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan di sini saya didampingi oleh Ibu Indah Herwati, Magister Pendidikan, sebagai pengamat pasca observasi. Baik, untuk awalan saya langsung ke Pak Debi Artanto untuk menyampaikan pasca observasi dengan Pak Artanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Debi. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Begini Pak, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Debi terkait dengan proses observasi kelas kemarin ya Pak ya. Yang sudah dilakukan Pak Debi untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah jalannya kegiatan observasi kelas kemarin Pak? Baik, perasaan saya masih merasa tenang dan setelah itu semuanya
berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nggak Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas pada saat observasi kemarin. Ya, baik. Untuk area pengembangannya itu saya melakukan pembelajaran sertifikasi, terus dilakukan dengan pembelajaran sosial emosional, terus siswanya dibagi dalam kelompok kecil, dan di sini saya mengembangkan area pengetahuan dan juga keterampilan. Dari area pengetahuannya di sini saya menjelaskan bagaimana cara siswa itu bisa menyetarakan rezekinya dengan baik dan benar. Terus dari keterampilannya, peserta didik itu dapat menyusun kartu dan langkah-langkah penyetaraan rezekinya dengan benar. Seperti itu. Oh ya, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil apa belum? Ya, baik. Kalau menurut saya nih, area pengembangan yang sudah saya lakukan saat itu, alhamdulillah sudah saya berjalan dengan baik. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dan sesuai ya Pak ya. Tapi masih ada kekurangan tidak? Kalau kekurangan atau hambatan tentu saja ada. Yang tidak kemungkinan yang dialami dengan guru-guru yang lain. Oh ya, seperti itu. Nah, hambatannya di sini dari proses observasi kemarin itu ada beberapa siswa yang kurang aktif saat diskusi kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga itu tidak. Oh, seperti itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa tidak ikut terlibat dalam diskusi atau rencana? Bagaimana Bapak mengatasinya dalam hal tersebut? Mungkin pada saat mengambil kelompok dengan jumlah yang hanya beberapa peserta saja, saya juga membaginya secara heterogen. Di sana mungkin ada siswa yang pemikirannya rendah dan tinggi, jadi tidak semua sama. Politik siswa jadi ada yang aktif dan ada yang kurang aktif. Mungkin di situnya. Terus mungkin harus bagi kelompoknya biar dia tidak aktif dalam diskusi, kita sesuaikan dengan minat dan belajarnya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi kapan akan melakukan perubahan Pak dari rencana yang Bapak lakukan? Insya Allah setelah observasi saya akan melakukan evaluasi refleksi diri dengan cara membuat belajar yang baik, terus menggunakan metode yang lebih bervariasi. Yang seperti itu, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran lebih baik lagi ya Pak ya dibandingkan dengan yang kemarin. Saya tunggu ya Pak ya nanti ceritanya apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ini Pak perubahan itu? Kalau bisa nanti secepatnya akan melakukan hasil evaluasi dari observasi. Ini akan
sudah dapat menerapkannya. Baik. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan survei jawaban-jawabannya. Sudah ya. Misalnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya Pak ya. Baik Pak, itulah tadi rangkaian kegiatan pasca observasi yang telah kita lakukan hari ini. Akhirnya para kegiatan seperti akademik kita sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan observasi, kegiatan observasi di kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Pak Dedi atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.